Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Devita Rahmani Yusuf Janindro dengan NIM belakang 68. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Isfati Azaki dengan NIM belakang 072. Perkenalkan, nama saya Nasyura Fauziah Putri dengan NIM belakang 98. Perkenalkan, saya Fadisa Desa Sumaki dengan NIM 63. Perkenalkan, nama saya Nazwa Alika dengan NIM akhir 97. Kami dari kelompok I PJBL Statistika Farmasi kelas B angkatan 2025. Di sini kami bakal menampilkan tutorial cara uji Chi-square dengan menggunakan software JSP. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke langkah-langkah atau tutorial, kita perlu nggak sih teman-teman tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu seperti apa sih itu JSP, apa sih itu Chi-square. Tapi aku yakin teman-teman kalau kalian udah klik video ini, pastinya kalian udah ngerti nih apa sih itu software JSP, apa sih itu Chi-square. Nah, tapi di sini kita bakal menggali lebih dalam lagi teman-teman tentang uji Chi-square dan JSP sehingga memudahkan kita untuk memahami saat tutorial ini nanti. Nah, kita langsung aja mulai ya teman-teman. Jadi, apa sih itu JSP? Nah, JSP ini merupakan suatu perangkat lunak statistik yang dimana dia dirancang untuk pengguna itu melakukan analisis data secara efisien dan praktis teman-teman. Dengan kata lain ya teman-teman, JSP ini membantu kita data tanpa perlu ribet sama sekali. Dan yang lebih menariknya teman-teman, JSP ini tampilannya sangat cukup sederhana dan juga mudah dimengerti. Maka dari itu, para peneliti dan mahasiswa ini sering menggunakan JSP karena JSP ini bisa digunakan tanpa pengguna ini paham bahasa pemrograman teman-teman. Nah, di dalam JSP ini kita juga bisa nyobain atau melakukan berbagai jenis uji statistik seperti Chi-square, ANOVA, regresi, uji T, hingga analisis deskriptif. Semua itu dilakukan dengan cepat dan user friendly tentunya teman-teman. Selain itu, keunggulan lainnya, JSP ini sifatnya gratis dan juga open source. Jadi siapapun bisa menggunakannya tanpa dipungut biaya. Tidak hanya itu, uji JSP juga dia itu menyajikan hasil analisis data secara otomatis dan juga formatnya sistematis. Jadi ini sangat membantu teman-teman semua untuk menyusun laporan ilmiah teman-teman. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? JSP ini merupakan solusi praktis untuk menganalisis data statistik, khususnya bagi pemula yang ingin cepat tanpa harus belajar coding. Oke, next kita langsung masuk ke uji Chi-square. Mungkin sebelum masuk, teman-teman bisa banget nih komen di kolom komentar tentang apa yang teman-teman ketahui tentang uji Chi-square sebelum teman-teman nonton video ini. Nah, mungkin langsung aja kita lanjut ke uji Chi-square-nya, teman-teman. Uji Chi-square ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik di mana dia ini menganalisis data kategorik. Nah, artinya data yang kita olah ini berupa data berbentuk kategori seperti jenis kelamin, pilihan jawaban, atau kelompok tertentu. Nah, secara sederhana teman-teman, uji ini tuh digunakan untuk membandingkan frekuensi yang diamati dan frekuensi yang kita harapkan. Terutama tujuan utama uji Chi-square ini mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara data yang kita peroleh dan data secara teori yang kita harapkan. Dengan kata lain, uji Chi-square ini membantu melihat apakah suatu data ini hanya terjadi hasil secara kebetulan saja atau memang ada keterkaitan atau hubungannya secara nyata terhadap hipotesis nol yang telah kita tentukan. Mungkin segitu dulu aja pengertian singkat dari uji Chi-square yang akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya nanti.
Oke teman-teman, setelah tadi udah dijelaskan yang sebelumnya apa itu uji chi-square dan di sini teman-teman juga udah tahu apa itu uji chi-square. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis uji chi-square. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada goodness of fit, yang kedua itu ada uji independensi, dan yang ketiga ada uji homogenitas. Nah, untuk yang pertama, goodness of fit itu uji chi-square di sini disebut juga sebagai uji kesesuaian. Jadi, digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data yang diamati itu sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Nah, di sini contohnya itu mengecek apakah jumlah pasien laki-laki dan jumlah pasien perempuan itu sesuai enggak dengan proporsi tertentu. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada uji independensi. Nah, ini yang cukup sering digunakan ya teman-teman. Jadi, uji chi-square digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan, apakah ada keterkaitan gitu antara dua variabel yang kategorik. Nah, contohnya di sini ada ingin menguji hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian penyakit tertentu. Jadi di sini tuh kita ingin mengetahui ada nggak sih hubungan antara jenis kelamin dengan suatu penyakit tertentu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada uji homogenitas. Nah, uji ini digunakan untuk membandingkan apakah distribusi suatu variabel yang sama pada beberapa kelompok tertentu. Nah, di sini contohnya ada membandingkan apakah tingkat kepuasan pasien itu sama nggak sih tingkat kepuasan pelayanan kefarmasiannya di apotek A, apotek B, dan juga apotek C. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman. Kita masuk ke bagian yang paling krusial dari pengujian data JASP menggunakan chi-square, yaitu syarat datanya. Kenapa paling krusial? Karena jika syarat datanya nggak terpenuhi, itu bisa jadi datanya nggak akan kebaca ataupun bias, teman-teman. Nah, jadi untuk syarat data-data yang digunakan untuk uji chi-square itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada jenis data. Nah, jenis data yang digunakan itu variabelnya itu harus berskala kategorikal, bisa dia nominal, bisa juga dia ordinal. Nah, apa itu? Nah, maksudnya data nominal itu data yang nggak ada tingkatan, contohnya kayak jenis kelamin, terus juga golongan darah, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang ordinal itu contohnya ada tingkatan, teman-teman. Contohnya tuh kayak tingkat kepuasan, tingkat rasa nyeri, dan lain-lain. Nah, kemudian syarat data yang kedua untuk uji chi-square itu ada independensi. Jadi, setiap subjek itu hanya boleh masuk ke dalam satu sel. Maksudnya apa? Jadi, tiap variabelnya itu dia nggak memiliki hubungan, teman-teman. Nah, biar lebih jelas di sini aku bakal contohin. Contohnya itu hubungan antara jenis kelamin dengan pilihan minat profesi farmasi. Nah, ini adalah contoh data independen, teman-teman. Kenapa? Karena hubungan jenis kelamin tuh kayak cowok sama cewek itu nggak ada hubungannya. Jadi mereka itu benar-benar orang yang berbeda, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada expected count atau frekuensi harapan. Nah, nilai ini tuh bukan nilai asli data kita, teman-teman, tapi nilai ini tuh diperoleh ketika nanti kita sudah memasukkan data kita ke JSP, kemudian akan diproses oleh si JSP tersebut, nanti akan menghasilkan sebuah angka. Nah, untuk uji chi-square ini syaratnya itu tidak boleh kurang dari 5 untuk tabel 2x2. Maksudnya 2x2 ini yang kolomnya 2, barisnya 2. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada total sampelnya, teman-teman. Nah, untuk uji chi-square ini, sampelnya itu harus cukup besar. Itu harus lebih dari 20 data. Karena kalau misalnya kurang, seperti yang disebutin tadi, itu bisa jadi nggak kebaca, teman-teman. Kayak gitu, nanti nggak akan bisa diproses oleh chi-square. Seperti itu. Jadi di sini kami sudah menyiapkan data yang kami ambil dari sebuah jurnal di mana isinya itu pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis itu yang mengonsumsi obat-obatan untuk penyakit tersebut. Nah, di uji ini kita akan menguji apakah ada hubungan atau apakah ada reaksi obat yang tidak diinginkan terhadap pengobatan pasien dengan kategori pasien yang mengonsumsi jamu racikan dan tidak mengonsumsi jamu racikan. Nah, di sini data yang kami siapkan juga sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk uji chi-square pada penjelasan sebelumnya. Jadi, buat teman-teman yang mau menyimak tutorial dari kami, maka teman-teman bisa menyimak tutorial yang kami berikan dan perhatikan dengan baik apa yang akan kami sampaikan.
Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin menganalisis data menggunakan aplikasi JSP yaitu yang pertama adalah membuka aplikasi JSP di laptop atau di komputer. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat tampilan utama JSP. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu adalah menginput data. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama yaitu adalah mengimpor data dari Excel. Dengan cara klik titik 3 atau main menu pada pojok kiri atas, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menginput data yang kita miliki, klik menu Open dan muncul beberapa opsi. Pilih Recent File apabila sudah pernah membuka data tersebut di aplikasi JSP. Dan jika belum, kita dapat memilih menu komputer dan langsung mengeklik Browse untuk mencari data yang akan dimasukkan. Setelah selesai menginput data, terdapat tampilan JSP beserta data yang sudah kita input. Cara yang kedua dalam menginput data yaitu adalah menuliskan data secara langsung di dalam aplikasi JSP. Dimulai dengan klik New Data di bagian kiri atas, kemudian klik 2 kali pada nama kolom untuk mengubah nama variabel dan mengubah tipe data. Di sini terdapat 3 tipe data, yaitu ada skala, ordinal, dan nominal. Di sini dapat terlihat bahwa tipe data yang kami gunakan yaitu adalah data nominal sesuai dengan syarat uji T-square yang datanya itu harus berupa kategorikal, yaitu nominal atau ordinal. Setelah data tersebut terimpor, kemudian kita dapat klik menu Analyze, kemudian pilih menu Frequency, dan pilih Contingency Tables pada klasikal untuk melakukan uji T-square. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita dapat menempatkan data yang kita miliki dengan ketentuan data konsumsi jamu racikan diletakkan pada bagian rows, karena data tersebut menunjukkan variasi independen. Sedangkan kolom respon pasien diletakkan pada bagian columns, karena data tersebut merupakan variabel dependen. Kemudian akan muncul hasil dari analisis T-square yang terdapat dua tabel hasil uji. Hasil uji T-square menunjukkan bahwa nilai P adalah sebesar 0,736, atau nilai P lebih dari 0,05, sehingga H0-nya diterima. Artinya, tidak adanya hubungan antara konsumsi jamu dengan ROTD. Nah, jika ingin mengambil data dan memindahkan ke aplikasi lain, klik tanda panah di samping tulisan contingency table, kemudian klik copy. Oke teman-teman, jadi setelah melihat hasil dari uji T-square yang kita lakukan tadi, didapatkan kalau hasil uji T-square-nya itu nilai P atau P value-nya itu adalah 0,736. Nah, di mana 0,736 ini berada di atas 0,05 sehingga H0-nya itu diterima. Nah, hal ini menunjukkan kalau tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi jamu racikan dengan kejadian reaksi obat yang tidak diinginkan pada pasien penyakit ginjal kronis tahap akhir. Nah, segitu dulu nih video tutorial uji T-square menggunakan JSP dari kita. Buat teman-teman semua, jangan lupa cobain dan taruh hasil di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung drop aja di kolom komen ya teman-teman. Jangan lupa like, Komen. share, dan subscribe.